Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ovana Mardika. Dan di video kali ini kita masih membahas seputar administrasi sistem jaringan. Dan kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu virtual machine pada VirtualBox. Langsung saja kita ke materi-materi yang akan dibahasnya. Ada beberapa materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengenalan virtual machine. Yang kedua, manfaat virtual machine. Yang ketiga, arsitektur virtual machine. Yang keempat, basic tools untuk VirtualBox. Yang kelima, install Ubuntu pada VirtualBox. Yang keenam, power off dan off, power on dan off. Yang ketujuh, clone. Yang kedelapan, snapshot. Yang kesembilan, export. Dan yang kesepuluh, import. Kita langsung saja ke isi materi yang pertama, yaitu pengenalan virtual machine. Nah, jadi virtual machine ini adalah simulasi komputer yang berjalan di atas suatu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Nah, di sebelah kiri ini ada arsitektur tanpa virtual machine ya. Di situ ada CPU, memori, NIC, dan hard disk. Nah, yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi. Dan di dalam sistem operasi terdapat kumpulan software aplikasi yang akan digunakan. Nah, untuk yang sebelah kanan itu arsitektur menggunakan virtual machine. Nah, nanti di atas hardware kita tanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor itu merupakan aplikasi untuk menjalankan virtual machine-nya. Salah satu contoh hypervisor yang sering digunakan yaitu ESX server. Dan nanti di atas hypervisor yang sudah kita install ini, kita bisa membuat beberapa sistem operasi di atasnya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat virtual machine. Yang pertama, virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada suatu perangkat keras fisik. Ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, virtual machine itu ibaratnya kita membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita. CPU, memori, NIC, dan hard disknya itu berbentuk virtual, tidak terlihat secara fisik. Nah, yang ketiga, keuntungan utama dari virtual machine ini termasuk isolasi lingkungan, penghemat energi dan efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya juga fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Kita lanjut ke arsitektur virtual machine. Nah, terdapat dua jenis arsitektur virtual machine. Yang pertama itu adalah bare metal arsitektur, yang kedua yaitu hosted arsitektur. Bare metal arsitektur itu yang biasa ditanam pada komputer server yang biasa kita temukan di data center. Kalau untuk hosted arsitektur yaitu yang biasa ditanam di device-device network kita. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri layar ini ada arsitektur tanpa host OS, yaitu bare metal arsitektur ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Kalau bare metal arsitektur di atas hardware itu langsung bisa ditanamkan hypervisornya. Di antara contoh hypervisor yang familiar saat ini adalah Proxmox ya, atau VMware EXI. Baru setelah itu, setelah di atas hypervisornya, kita bisa buat berapapun VM yang sesuai kebutuhan atau kegunaan kita ya. Untuk yang di sebelah kanan itu arsitektur dengan menggunakan host OS atau hosted arsitektur. Nah, host OS ini jika arsitektur kita memerlukan host OS yang berdiri di atas hardware kita. Baru setelah itu bisa ditanamkan hypervisor dan juga membuat bus OS-nya. Nah, di antara contoh hypervisornya, jenis host OS hosted arsitektur ini ialah VMware atau VirtualBox. Jadi kita harus menginstal host OS dulu di atas hardware kita sebelum menginstal hypervisornya. Selanjutnya ada basic tools untuk VirtualBox. Yang pertama itu ada fitur power on dan power off ya. Seperti kita menyalakan atau mematikan laptop kita, sama saja. Yang kedua ada clone. Nah, clone dalam VirtualBox ini berarti membuat salinan dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi ya, sistem operasi dan perangkat lunak dan data ke dalam mesin virtual yang baru.
Yang ketiga ada snapshot. Nah, snapshot ini adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan kita kembali ke kondisi tersebut jika konfigurasi yang kita lakukan itu terjadi masalah, atau jika dalam melakukan konfigurasinya itu gagal. Nah, kita bisa kembali ke virtual mesin yang sebelumnya. Selanjutnya ada export. Export itu seperti kita menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Yang terakhir ada import. Dalam VirtualBox ini, import adalah mengambil mesin virtual dari file arsip. Nah, yang sebelumnya sudah diekspor oleh pengguna yang sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempraktekkan cara install Ubuntu pada VirtualBox ya. Pertama, kalian harus punya dulu aplikasi VirtualBox-nya. Pilih yang new. Di sini kita ketik namanya Ubuntu. Ya. Ini langsung bisa kita start ya. Kita tunggu dulu. Kita masukkan filenya. Nah, kita sudah masuk. Kita pilih bahasa Inggris. Dan kita continue with updating. Kemudian keyboard down. Opsi addressnya saja address. Dan lalu di sini kita masukkan username-nya. Misalnya bebas aja.
Saya masukkan passwordnya juga. Selesai. Done. Install OpenSSH, kita install dengan klik spasi ya. Done. Continue. Ini untuk aplikasi tambahannya, kita langsung down saja ya. Nah, ini tinggal menunggu proses penginstalan dan akan memakan waktu yang cukup lama ya. Terus seperti. Nah, teman-teman, di sini sudah ada keterangan untuk berikutnya. Langsung saja kita reboot ya. Cancel update, tadi kita reboot. Kita tunggu dulu proses rebootnya. Sudah mau reboot teman-teman, kita tinggal tunggu prosesnya aja. Nah, dia akan proses mereboot ya, jadi kita tunggu dulu. Proses bootingnya ini akan makan waktu cukup lama juga, jadi kita tunggu dulu. Nah, ini udah di menu login tadi. Oh, masih ada. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai proses bootingnya ini. Kita langsung masukkan passwordnya karena tadi username-nya sudah dibuat ya. Login dulu, masukkan passwordnya. Nah, ini sudah login ya. Keterangannya sudah seperti ini, berarti kita sudah login di Ubuntu kita dengan password yang sama dan username yang sama. Jadi begitulah proses instalasi Ubuntu di VirtualBox. Nah, sekarang kita ke materi save dan juga power off-nya ya. Cara untuk men-save Ubuntu ini ya, kita bisa langsung aja close. Nanti akan ada muncul seperti ini, 3 pilihan. Nah, untuk pilihan yang pertama ini, pilih save the machine state. Ini agar dia tersimpan seperti tampilan terakhirnya dan semua prosesnya tersimpan dan tidak perlu melakukan booting lagi ketika ingin menjalankan Ubuntu ini kembali.
Untuk yang kedua, send the shutdown signal. Ini sama seperti kita melakukan shutdown pada laptop kita dan akan langsung melakukan reboot. Ketika nanti dijalankan lagi, dia akan memulai dengan proses booting serta akan menjadi lebih lama dan harus login kembali tentunya. Untuk yang ketiga ini, proses power of the machine, dia sama seperti yang tadi, sama seperti send the shutdown signal. Nah, tapi power of the machine ini hanya saja tidak ada proses rebootnya lagi, langsung menjadi power off, langsung mati gitu kan sistemnya. Nah, ini kita akan mencoba yang power off the machine aja ya. Nah, dia langsung ke aplikasi ke tampilan yang awal ini ya. Berarti kalau tinggal dijalankan kita langsung start aja. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada clone virtual machine. Nah, untuk clone virtual machine ini sama seperti kita melakukan duplikat pada Ubuntu yang sudah kita buat sebelumnya. Dan hasilnya akan sama persis ya. Nah, caranya kalian tinggal klik kanan pada Ubuntu yang sudah kita install. Nah, kalau kita klik yang clone ini, nah untuk namanya bebas ya, untuk nama apa saja nggak apa-apa, Ubuntu clone. MAC addressnya kita biarkan aja. Kemudian ini konten tunggu ya. Nah, ini dia sedang mengcopy Ubuntu yang sudah kita buat untuk diduplikat. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Untuk melakukan clone ini bisa dalam kondisi save dan juga power off, tapi tetap aman, dan nanti setelah diduplikat hasilnya akan sama persis ya seperti yang sebelumnya. Nah, tapi kedua ini terpisah dengan Ubuntu yang sebelumnya karena sistem operasinya yang berbeda. Jadi untuk melakukan clone bisa dalam kondisi power off ataupun kondisi on, itu akan tetap aman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita ke snapshot pada virtual machine ya. Snapshot ini sama seperti kita menandai status kita saat ini. Nah, jika kita melakukan perubahan dan perubahan itu terjadi error atau gagal, nantinya kita bisa kembali ke status kita sebelum melakukan perubahan ya. Pertama kita coba dulu start ya di Ubuntu ini. Tunggu dulu sabar. Nah, ini sudah ada. Kita login dulu. Kita coba lakukan perintah ls ya. Ketika dilakukan perintah ls ini belum ada apa-apa. Nah, lalu sudah melakukan perintah ls ini, untuk melihat posisi kita klik enter lalu close dulu dengan mode power off ya. Jadi kalau kita klik perintah ls ini belum ada apa-apa, coba kita close dulu, kita simpan dulu perubahannya, lalu kita coba klik pada bagian titik 3 ini dan pilih fitur snapshot ya. Snapshot ini, setelah itu kita pilih yang tag dan beri nama
ya ini adalah, terserah namanya apa aja. Default state aja kita kasih nama. Untuk deskripsinya ini tidak perlu ya, atau tidak wajib, kita kosongkan saja. Nah, ini snapshot yang sudah kita buat ya. Kita lihat lagi Ubuntunya, kita jalankan lagi Ubuntunya. Nah, ini ketika kita klik perintah ls, maka dia belum ada apa-apa ya. Nah, lalu ketika kita coba buat file acak, sudah kita klik perintah ls, kita coba buat file acak saja dengan touch dulu. A 2 3 E. Setelah ini kalau kita sudah mengetik file seperti ini, ketika kita perintahkan ls lagi, dia akan muncul file touch A123 dan B123. Nah, gimana cara buat ngilangin file touch A.123 B123 ini? Itu dengan cara snapshot yang tadi ya. Kita close lagi ininya. Sebenarnya bisa saja nih langsung di sini ya. Tapi kita coba dari awal saja, dari menu. Nah, pilih yang snapshot lagi yang tadi ya. Setelah itu kita klik default state-nya. Lalu kita pilih yang restore ini. Nah, ini kita unchecklist aja karena dia akan membuat snapshot yang sama dari Ubuntu yang tadi ya. Jadi kita restore aja agar tidak membuat snapshot lagi, agar konfigurasi yang gagal tadi atau yang asal kita buat tadi tidak tersimpan. Kita restore. Nah, sudah di restore ini, kita coba start lagi Ubuntunya untuk melihat apakah file yang A123 tadi masih ada. Kita coba lagi. Coba ls, dan file yang kita buat tadi A123 itu nggak ada ya, karena kita sudah melakukan fitur snapshot. Nah, itu kegunaan fitur snapshot ya. Jadi ketika ada konfigurasi yang gagal ataupun salah, kita bisa ulangi ke ke konfigurasi sebelumnya sebelum melakukan konfigurasi yang gagal tadi. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke fitur export dan import ya. Untuk fitur export ini, kalian tinggal klik kanan Ubuntunya, nanti pilih yang export ini. Karena saya tadi sudah terekspor tapi tidak ke video ya, mohon maaf. Nanti kalian pilih penyimpanan yang akan kalian gunakan, lalu langsung ekspor aja. Nah, kalau sudah selesai, kalian cek di penyimpanan kalian, nanti akan jadi seperti ini ya, Ubuntu seperti ini. Setelah file ini sudah ada ya, untuk menjalankannya tinggal double klik saja. Maaf, untuk menjalankan ini tinggal double klik saja, lalu dia langsung otomatis akan dapat dibuka dari VMware kita ya. Ini untuk yang import ya. Kita tunggu aja, dan nanti hasilnya akan sama seperti yang
sudah kita buat sebelumnya ya, karena ini hasil ekspor kita. Nah, ini login. Passwordnya sama. Kita sudah berhasil login. Dari hasil import yang kita lakukan tadi ya. Oke. Jika sudah selesai, hasilnya akan sama karena sistem operasinya sama, dan jika ingin login menggunakan username dan password yang sama. Nah, ini sudah berhasil login menggunakan password dan username yang sama. Oke. Kita power off aja. Baiklah semuanya, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang tidak mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.